Halo semuanya, kembali lagi di channel Sejarah Kok Gitu. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Kerajaan Tarumanegara. Kalau kemarin kamu sudah mempelajari mengenai sejarah Kutai dan beberapa teori-teori masuknya Hindu Buddha, kali ini kita akan belajar mengenai Kerajaan Tarumanegara ya. Sejarah Tarumanegara bisa dibilang adalah sejarah kerajaan tertua di Pulau Jawa yang berkaitan dengan beberapa bukti-bukti arkeologis berupa prasasti, kemudian ada huruf Sangsekerta dan Palawa yang mencirikan suatu kerajaan agraris di pedalaman Jawa bagian barat. Oke, apa saja mengenai hal-hal yang bisa kita bahas di sejarah Tarumanegara ini? Kita simak dan diskusikan. Sejarah itu bosenin. Sejarah itu bikin ngantuk. Boring, textbook banget. Ngapain sih ngomongin masa lalu? Udahlah, move on aja. Sejarah itu nggak penting. Sejarah kok gitu? Sejarah kok gitu? Sejarah Kok gitu? Sejarah tuh gini. Sumber sejarah Tarumanegara yang utama adalah beberapa prasasti yang telah ditemukan. Berkaitan dengan perkembangan kerajaan Tarumanegara, telah ditemukan 7 buah prasasti. Prasasti-prasasti itu berhuruf Palawa dan berbahasa Sangsekerta. Untuk menggali lebih jauh lagi, prasasti itu adalah, yang pertama adalah prasasti Tugu. Inskripsi yang dikeluarkan oleh seorang raja yang paling besar dan masyhur ketika itu di Tarumanegara bernama Purnawarman. Prasasti Tugu ini ditemukan di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu, dekat Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dituliskan dalam 5 baris tulisan beraksara Palawa dan bahasa Sangsekerta. Inskripsi tersebut berisi bahwa dulu kala Yang Mulia Sang Pencipta Tarumanegara alias Purnawarman pada tahun ke-22 dari tahta Yang Mulia Raja menggalakkan atau membangun sebuah parit atau membangun sebuah saluran air yang mengaliri sungai Gomati. Nah, Gomati ini dibuat atau digali untuk mengalirkan air-air yang ada di bagian selatan, yakni air pegunungan, ke bagian utara, yakni ke daerah rendah atau pantai. Gunanya adalah mengantisipasi banjir. Nah, bisa dikatakan dari prasasti ini kita bisa tahu bahwa pengendalian banjir atau sistem pengairan pertama kali yang ada di Pulau Jawa bisa kita simpulkan adalah milik Kerajaan Tarumanegara. Oke, yang kedua menjadi bukti dari keberadaan Tarumanegara adalah prasasti Ciaruten. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruten, Hilir, Kabupaten Bogor. Prasasti ini terdiri atas 2 bagian, yaitu inskripsi A yang dibahatkan dalam 4 baris tulisan beraksara Palawa dan bahasa Sangsekerta, dan inskripsi B yang terdiri atas 1 baris tulisan yang belum dapat dibaca dengan jelas. Inskripsi ini atau tulisan ini disertai pula gambar sepasang telapak kaki. Isinya, kalau di dalam inskripsi atau tulisan yang A, berisi ini bekas 2 telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah kaki Yang Mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Seperti itu kisah inskripsinya. Nah, beberapa sarjana telah berusaha membaca inskripsi B, namun hasilnya belum memuaskan. Inskripsi B ini susah dibaca, namun ada seorang ilmuwan bernama C.L.A. Brandes pernah membaca inskripsi ini namun belum sempurna. Yang ketiga, prasasti yang menjadi bukti Tarumanegara adalah prasasti kebun kopi. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruten Hilir, Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Prasastinya dipahatkan dalam 1 baris yang dapat atau yang diapit oleh 2 buah pahatan telapak kaki gajah yang isinya sebagai berikut nih. Di sini tampak sepasang telapak kaki yang seperti telapak kaki Airawata, gajah penguasa Taruma yang agung dan dalam kejayaannya. Nah, ini menjadi contoh bahwa prasasti kebun kopi ini bisa diartikan bahwa kebesaran Raja Purnawarman digambarkan oleh gajah Airawata. Selanjutnya, yang keempat menjadi bukti keberadaan Taruma adalah prasasti Muara Cianten. Terletak di Muara Kali Cianten, Kampung Muara, Desa Ciaruten Hilir, Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Tulisan ini belum dapat dibaca jelas. Tulisan ini dipahatkan dalam bentuk aksara yang menyerupai suluran-suluran atau seperti tumbuh-tumbuhan. Dan oleh para ahli aksara disebut aksara ikal. Dan yang kelima,
Merujuk prasasti yang menjadi bukti keberadaan Tarumanegara adalah prasasti Jambu atau nama lainnya Pasir Koleangka. Terletak di sebuah bukit yang bernama Bukit Koleangka, Desa Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Nah, inskripsinya dituliskan dalam 2 baris tulisan dengan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Isinya kayak gini nih. Gagah, mengagumkan, dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin manusia yang tiada taranya, yang termasyhur Sri Maharaja Purnawarman, yang sekali waktu memerintah di Tarumanagara, dan yang baju zirahnya yang terkenal tiada dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang telapak kakinya yang senantiasa berhasil menggempur musuh, hormat kepada para pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging musuh-musuhnya. Dari segi penceritaan atau arti dari prasasti Jambu ini, bisa kita simpulkan bahwa tiap-tiap prasasti yang ada di Tarumanegara atau menjadi bukti keberadaan Tarumanegara kebanyakan menggambarkan kebesaran dan kemuliaan Tarumanegara. Nah, karena ada 7 prasasti yang ditemukan, 2 lagi. Yang pertama oleh para ahli disebut sebagai prasasti Cidanghyang atau prasasti Lebak. Terletak di tepi kali Cidanghyang, Desa Lebak, Banten Selatan. Ditulis dalam 2 baris tulisan beraksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Isinya adalah, inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia yang mulia Purnawarman yang menjadi panji sekalian raja-raja. Sama seperti prasasti sebelumnya, menggambarkan kedikdayaan Sang Purnawarman. Yang terakhir adalah prasasti Pasir Awi. Inskripsi yang ada di Pasir Awi ini terdapat di sebuah bukit bernama Bukit Pasir Awi di kawasan perbukitan Desa Sukamakmur, Jonggol, Kabupaten Bogor. Inskripsi prasasti ini tidak dapat dibaca karena inskripsi ini lebih berupa gambar atau piktograf daripada tulisan. Di bagian atas inskripsi ini terdapat sepasang telapak kaki lagi. Nah, kalau kita melihat dan menggambarkan pola kehidupan dan pemerintahan masyarakat Tarumanegara, di Tarumanegara ini mulai berkembang pada abad ke-5 Masehi. Jadi bisa dibilang kerajaan tertua di Jawa. Raja yang sangat terkenal adalah Purnawarman. Ia dikenal sebagai raja yang gagah berani dan tegas. Ia juga dekat dengan para Brahmana, pangeran, dan rakyatnya. Ia raja yang jujur, adil, dan arif dalam memerintah. Daerahnya cukup luas sampai ke daerah Banten. Tarumanegara telah menjalin hubungan dengan kerajaan lain, misalnya dengan China. Dalam kehidupan beragama nih, sebagian besar masyarakat Taruma memeluk agama Hindu. Sedikit yang beragama Buddha dan masih ada yang mempertahankan agama nenek moyang. Berdasarkan berita dari seorang musafir Cina bernama Fa Hien, dia mengatakan bahwa Tolomo adalah Tarumanegara. Terdapat 3 agama, yakni agama Hindu, agama Buddha, dan kepercayaan animisme. Kemudian, sebagai bukti pada prasasti Carutan atau tapak kaki raja yang diibaratkan sebagai tapak kaki Dewa Wisnu. Nah, sumber China lainnya menyatakan bahwa pada masa dinasti Tang terjadi hubungan perdagangan dengan Jawa. Barang-barang yang diperdagangkan adalah kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Dituliskan pula bahwa penduduk daerah itu pandai membuat minuman keras yang terbuat dari bunga kelapa. Rakyat Tarumanegara sendiri hidup aman dan tentram. Pertanian merupakan mata pencaharian pokoknya. Di samping itu, perdagangan juga berkembang. Di Tarumanegara sering mengadakan hubungan dagang dengan Cina dan India. Untuk memajukan bidang pertanian, raja memerintahkan pembangunan irigasi dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6.112 tombak, kurang lebih 11 km. Saluran itu disebut dengan Sungai Gomati. Tadi itu berkaitan dengan prasasti Tugu. Saluran itu selain berfungsi sebagai irigasi, juga untuk mencegah bahaya banjir. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai Kerajaan Tarumanegara. Lantas, seperti apa kerajaan-kerajaan selanjutnya Hindu-Buddha yang ada di Indonesia? Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel kami untuk berkembang, dan bunyikan loncengnya untuk dapat pemberitahuan dari kami. Terima kasih.